senang sekali hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di kediaman beliau, dan beliau juga menerima dengan hangat. Saya sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari upaya saya melaporkan secara langsung kepada Bapak Wapres setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden pada tanggal 21 Februari yang lalu di istana. Sudah nampak bertemu, tetapi hanya sepintas saja karena acaranya kan acara pelantikan. Lalu saya langsung melakukan sertijab serah terima jabatan dari Menteri ATR BPR sebelumnya, Bapak Hadi Cahyanto, yang saat ini menjadi Menko Polhukam. Dan kemudian di hari pertama yang seharusnya saya bisa langsung bekerja di Jakarta, tetapi justru ada kegiatan di Sulawesi Utara, dan kemudian saya langsung terbang untuk mendampingi Bapak Presiden Jokowi meresmikan bendungan Lolak di salah satu kabupaten Bolmong namanya, 4 jam dari Manado. Saya sendiri bisa melakukan sejumlah kegiatan, membagikan sertifikat di Kota Manado untuk gereja dan juga untuk warga Manado yang ada di sana secara langsung, dan kemudian mengikuti rangkaian kegiatan Bapak Presiden. Oleh karena itu baru bisa kembali kemarin dan sore hari ini juga, karena kebetulan Bapak Wapres besok akan melakukan lawatan ke luar negeri, ke New Zealand, sehingga rasanya tepat hari ini saya bisa sowan silaturahmi secara langsung. Yang jelas beliau tadi juga menyampaikan beberapa pesan, karena saya ingin memohon wejangan sekaligus juga arahan-arahan yang jelas terkait dengan urusan pertanahan, agraria dan tata ruang ini. Beliau mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat kita di berbagai daerah. Beliau bahkan tadi, dan saya catat secara langsung, beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan, mengadulah kepada Bapak Wapres tentang tanahnya yang diserobot oleh orang lain, diserobot oleh pengembang, dan akhirnya nasibnya tidak menentu. Kasihan pada hari ini rakyat kecil. Jadi disinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR, bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, gegabah, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus-kasus yang disebabkan oleh mafia-mafia tanah yang merugikan rakyat. Yang jelas sejak awal saya menyampaikan, sama seperti yang telah dicanangkan oleh Menteri sebelumnya, kita ingin tegas. Jangan sampai ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita, termasuk di urusan pertanahan ini. Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil. Jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan. Banyak juga misalnya yang sudah pensiun, ya, itu yang dipermainkan, rakyat kecil dipermainkan, dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi oleh karena itu saya mohon doanya dari segenap kalangan masyarakat, karena tugas-tugas ATR ini juga tidak ringan, tetapi kami punya niat yang baik. 8 bulan terakhir ini bagaimana bisa menuntaskan pekerjaan rumah, mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya, baik dari isu tata ruang, karena kemarin juga saya berkomunikasi dengan sejumlah kementerian lain, ada bidang PUPR, perhubungan misalnya, termasuk juga dengan Kementerian Pertanian, sehingga ATR ini bisa menjadi elemen yang penting yang juga bisa membantu proyek-proyek pembangunan pemerintahan lainnya, dan kita ingin bersinergi, berkolaborasi. Saya sendiri sudah merencanakan untuk berkomunikasi langsung dengan Menko Ekonomi. Tadi saya sudah telepon Pak Erlangga Hartarto, dalam waktu dekat kita akan bertemu, karena beliau sebagai koordinator salah bidang ATR juga, termasuk dengan menteri-menteri terkait lainnya. Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan, sekaligus juga kaitannya dengan pembangunan kementerian lain. Mas Ahy sudah 4 hari bertugas, dan kemudian kita tahu kemarin langsung diajak Pak Jokowi.
udah mulai ngerasain ritme kerjanya Pak Jokowi memang seperti apa? Kan banyak juga Pak Prabowo misalnya menyebutkan bahwa Pak Jokowi kerjanya tuh keras banget ternyata. Itu mulai dirasakan juga nggak, Mas Ahy? Iya, walaupun baru 1 hari bisa berkegiatan bersama dengan Presiden Jokowi, saya bisa merasakan langsung bahwa beliau juga ingin secara maksimal menggunakan setiap waktunya menyentuh langsung masyarakat. Seperti kemarin misalnya sebagai ilustrasi, sehari di Sulawesi Utara itu ada sejumlah kegiatan. Memang membutuhkan energi, waktu, dan juga fokus. Tidak hanya meresmikan bendungan Lolak, tetapi juga harus diingat meresmikan itu adalah satu hal. Hal yang jauh lebih kompleks dan besar adalah bagaimana itu semua diawali, mulai perencanaannya, persiapan, eksekusinya dengan berbagai permasalahan 7-8 tahun baru bisa diresmikan. Jadi di balik peresmian pasti ada kerja besar. Itu harus kita apresiasi. Yang kedua, meresmikan jalan daerah. Lalu ada lagi bertemu dengan masyarakat, para pelaku UMKM di kabupaten yang lain. Jadi terbang naik helikopter di Bitung kemarin, kemudian juga memeriksa gudang Bulog yang ada di sana, sekaligus juga menyapa masyarakat. Jadi cukup banyak ragam kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan 1 hari di sebuah provinsi. Belum lagi lawatan sebelumnya di Sulawesi Selatan dan lain-lain. Jadi saya bisa merasakan bahwa memang pemimpin, saya yakin Presiden Jokowi termasuk Presiden Bapak Prabowo Subianto juga insya Allah dilantik menjadi presiden punya semangat yang sama. Ini juga yang harus bisa menggerakkan yang lainnya. Kalau pemimpinnya juga benar-benar aktif memimpin, bukan hanya di balik meja tapi juga turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan, evaluasi, sekaligus juga menunjukkan leadership dan juga manajemen di tingkat yang paling strategis. Saya rasa ini akan menggerakkan jajaran kabinet, kementerian, lembaga-lembaga, dan termasuk dari pusat sampai dengan daerah. Sinergi dan kolaborasi yang harus dibangun vertikal dan horizontal ini menurut saya menjadi kunci kerja pemerintahan yang sukses. Mas Ahy, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.